Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS sebagaimana yang Ustadz sebutkan di pekan lalu bahwa hari ini kita presentasi atau diskusi mengenai materi pada bab 2, yaitu materi pada kali ini mengenai tentang perubahan sosial budaya dan juga globalisasi. Nah, jadi teknisnya nanti seperti yang Ustadz jelaskan kemarin bahwa nanti kelompok 1 akan menyampaikan materi, setelah itu nanti Ustadz berikan kesempatan kepada audiens atau yang lain untuk bertanya. Silahkan nanti bertanya, dan ketika sudah mendapatkan pertanyaan kelompok 1 silahkan nanti mendiskusikan jawaban apa kira-kira yang ingin dijawab untuk atau disampaikan. Nanti bisa Ustadz bagikan di breakout room ya, untuk yang untuk kalian berdiskusi berdua, satu kelompok itu untuk mendiskusikan jawabannya. Ya, terus sementara kelompok 1 berdiskusi, nanti akan kita lanjutkan di kelompok 2 untuk bersama-sama mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 menyelesaikan presentasinya dan menerima pertanyaan dari antum semua, nanti kelompok 2 akan kita pindah ke breakout room untuk mendiskusikan apa yang ingin mereka sampaikan nanti kepada kalian sebagai jawaban dari pertanyaan dari kalian semua. Nah, paham ya? Begitu untuk teknisnya. Paham. Akan Ustaz tampilkan untuk PowerPoint-nya. Ustaz berharap untuk disimak betul-betul ya. Jadi materinya silakan disimak. Ustadz berikan kesempatan nanti antum untuk bertanya. Dan yang Ustadz catat ini terutama yang hadir kelompoknya, Ustadz berikan nilai plus sudah 30 poin. Nah, jadi teruntuk yang hadir kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah dapat 30 poin dari Ustadz. Termasuk antum yang hadir pada Zoom ini sudah mendapatkan poin separuhnya daripada yang presentasi, 15 poin. Nah, jadi jangan pada keluar, nanti bagi yang bertanya akan dapat nilai tambah. Ya, sebagai bentuk tanda terima kasih Ustadz kepada antum semua yang sudah bisa berhadir dalam pembelajaran hari ini. Kepada kelompok 1, materinya tentang perubahan sosial dan budaya yang akan disampaikan oleh Ananda Thorik. Kepada Ananda Thorik, waktu dan tempat Ustadz persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikerasi lagi, Nak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam bentuk maupun jenisnya, yaitu yang pertama, perubahan yang dilihat dari waktunya. Perubahan yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat tradisional tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan masyarakat modern. Dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen. B. Bentuk yang dilihat dari perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang dilihat dari pengaruhnya terbagi dua, yaitu perubahan sosial budaya lambat dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Yang pertama, perubahan sosial budaya lambat. Perubahan sosial budaya dengan lambat juga disebut evolusi
perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan sosial budaya lambat. 2. Perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial budaya lambat. Revolusi industri sebenarnya terjadi lama, sekitar 100 tahun lamanya dari tahun 1750 sampai tahun 1850. Akan tetapi revolusi industri telah mengakibatkan perubahan besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya terbagi dua, yaitu yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned change. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned change. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan yang memang dikehendaki atau diinginkan oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Pembangunan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau biasanya disebut agent of change. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Dua, faktor penyebab dan penghambat sosial budaya. Faktor penyebab sosial budaya yaitu bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan dan dari masyarakat lain atau orang asing. Proses pengaruh kebudayaan yang lain menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. B. Faktor penghambat sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, adat istiadat. Terima kasih sudah menyimak. Dari kelompok 1. Oke, Ustadz ucapkan terima kasih kepada Anda Torik dari kelompok 1. Sekarang Ustadz buka sesi tanya jawab. Nah, kepada antum semua yang sudah menyiapkan pertanyaannya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya atau raise hand. Nanti Ustadz persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan untuk Ananda semua diaktifkan raise hand-nya. Ya, Pak. Oke, Ustadz pilih satu dulu. Raise hand ya, bukan tepuk tangan. Raise hand itu gini, tanda gini. Ustadz persilahkan kepada Naufal untuk aktifkan mikrofonnya. Ini raise hand. Raise hand-nya ada mau, Ustaz. Kenapa kada mau? Tepuk tangannya yang bawa. Ada kok raise hand. Ada itu di partisipan, ketik nama sendiri nanti ada. Ya, silakan kepada yang Ustadz persilahkan. Naufal Apandi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Dah. Ya, nutupin. Keluar sudah. Hah? Biasalah jaringan dari kemarin dah. Keluar seorang tuh. Ya, antum mau bertanya apa? Tanya apa? Ulun tanya dari awal aja. Kena tak keluar ulun. Kira mau bertanya tadi. Oke, Mujadid mengangkat tangannya. Silakan aktifkan mikrofonnya, Nak Mujadid.
Ustadz, not tulis itu apa, Ustadz? Hmm? Ya Allah. Apa? Notulen. Notulen itu apa? Notulen. Notulen Ya itu Allah, udah dicatat namanya, nanya yang itu. jadi notulen itu mencatat. Jadi notulen itu mencatat jalannya diskusi nanti. Itu bukan bertanya ke kelompok satu. Ya, Aduh. jawabannya itu mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Nah, kelompok satu tadi kan menceritakan mengenai perubahan sosial budaya. Nah, jadi perubahan sosial budaya tadi disampaikan oleh Ananda Thorik, ada yang bersifat evolusi dan ada yang sifatnya revolusi. Nah, ternyata ada dua. Nah, evolusi tadi kata apa? Nak Torik jalannya itu lambat. Nah, dan yang revolusi itu jalannya cepat. Nah, mungkin dari situ ada pertanyaan misalkan dari antum, monggo Ustadz persilahkan. Yang tidak bertanya tidak usah angkat tangannya, Resen. Udah akhlak. Arif tepuk tangan mau bertanya? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Apa perbedaan perubahan evolusi dengan revolusi? Oke. Jadi silakan dicatat notulen. Jadi Ananda Arif dari kelompok berapa Ananda Arif? Kelompok 4. Dari kelompok 4, Ananda Arif Wahyudi, silakan dicatat nama dan kelompoknya. Dia bertanya, apa perubahan dari evolusi dan revolusi ya tadi ya? Ya. Nah, Perbedaannya, Ustaz. jadi perubahan. apa sih perbedaan dari perubahan? Iya, Ustadz bisa menangkap. Jadi apa sih perbedaan dalam perubahannya? Nah, berarti Ananda Ananda Arif minta dicontohkan. Nah, kalau tadi kan dari penjelasannya bahwa evolusi itu berjalan lambat. Nah, terus sementara revolusi tadi berjalan cepat. Nah, kalau dari definisi itu bisa nggak lebih didetailkan? Contohnya seperti apa sih evolusi yang dimaksudkan berjalan lambat itu, terus revolusi yang berjalan cepat. Nah, bisa lebih disignifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti apa? Nah, bisa dimengerti sudah untuk Ananda Thorik pertanyaannya? Sudah? Apa, Ustaz? Sudah bisa ditangkap? Bisa. Oke, sip. Wanja. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz buka, silahkan diaktifkan raise hand-nya kembali. Yang tadi jawabnya kapan? Nanti ada kalian dulu, tampung dulu. Nanti tampung dulu. Oh. Nanti kalian akan Ustadz beri waktu untuk berdiskusi sama Thorik nanti di breakout room. Khusus nanti Ustadz pindah. Oh, jadi luncat. Ini pangna? Siap-siap. Paham. Aku nggak kena. Itu nanti ketemu barang kamu kasih. Ada lagi untuk memotivasi yang bertanya Ustadz beri nilai 50. Ya, jadi yang sudah bertanya berikan nilai tambah 50. Pertanyaan Umar, silakan Umar. Dari kelompok berapa Umar? Halo Umar. kelompok 9, Dad. Oke, Umar dari kelompok 9. Catat Rafli. Apa pertanyaannya Umar? Contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Oke, ini lebih tepatnya antum bertanya ke kelompok 2 karena yang membahas detail mengenai globalisasi adalah kelompok 2. Mungkin lebih pertanyaannya. Dipindah diganti Umar, pertanyaannya Umar. Jadi lebih kepada perubahan sosial budayanya. Ya, silakan Umar. Atau mau skip dulu? Skip aja kan, Teh. Oke, skip. Oke, yang lain ada yang bertanya? Ayo, semangat.
Silakan yang mau bertanya resen, aktifkan resennya ya. Tapi ada yang mahaur saya jadi kita kawan dengarkan bujur-bujur. Ada yang mahaur. Siapa yang mahaur? Ading siapa lagi? Mungkin Edo mau bertanya, Rapi, Yusuf, Farhan, Hanif, silakan diaktifkan resennya. Ya, Ustadz yakin antum semua berikan waktu 1 minggu untuk mempelajarinya. Ya, semoga antum semua sudah mempelajari materi mengenai globalisasi dan juga perubahan sosial budaya ini. Ya. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, untuk menambahkan pertanyaan buat kelompok satu. Dapat sedolan. Oke, silahkan Umar. Pertanyaannya, pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya memunculkan berbagai sikap buruk manusia. Contoh sikap buruk manusia di bidang globalisasi di bidang sosial. Oke. Panjangnya ulang Bang. Oke. Dapat Ustaz tangkap pertanyaannya. Jadi begini Nak Rapli dan Nak Torik, dalam perubahan sosial budaya yang ditanyakan oleh Nak Umar adalah bagaimana dampak negatifnya kalau itu dikaitkan dengan globalisasi. Begitu ya Nak Umar ya? Ya. Nah, jadi apa sih dampak negatif dari perubahan sosial budaya kalau dikaitkan dengan globalisasi? Nah, globalisasi itu kan kejadian perubahan sosial yang menyeluruh, yang sangat cepat terjadinya. Nah, sementara kalau perubahan sosial itu dia sangat lambat. Hanya ada 2 tadi pilihannya, evolusi dan revolusi. Bisa cepat dengan cara revolusi tadi, tetapi lebih cepat lagi dengan globalisasi. Karena globalisasi itu dia sudah jangkauannya itu menyeluruh atau mendunia seperti itu. Nah, dapat ditangkap Rapli kira-kira pertanyaannya? Bagaimana dampak negatif yang terjadi dalam perubahan sosial budaya yang terjadi mungkin dari dalam perubahan sosial budaya. Nah, ya mungkin nih Ustadz berikan gambaran sedikit ya. Semula waktu zaman Ustadz tahun 90-an itu sepulang Ustadz sekolah itu tidak ada Ustadz yang mainan teman-teman Ustadz mainan HP seperti ini, ya kan? Tidak ada. Nah dulu masih zamannya kita main gambar, habis itu main kelereng, habis itu main apa itu macam-macam permainan main gasing dan lain sebagainya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, terakhir di tahun 2000, itu ternyata terjadi perubahan sosial budaya. Anak-anak sekarang, seperti antum semua, sudah tidak mengenal lagi yang namanya permainan tradisional. Nah, itu salah satu dampak dari perubahan sosial budaya. Nah, tapi perubahan itu tidak cepat, perubahan itu sangat lambat terjadinya. Ya kan? Tidak langsung begitu saja perubahannya. Nah, kalau antum ambil contoh itu kira-kira dampak negatifnya. Nah, paham kira-kira Nak Rapli ya? Paham kira-kira? Oke, kalau paham, kita cukupkan ya pertanyaannya. 1 tambahan dari Ustadz untuk menambah biar lebih banyak lagi nanti diskusinya. Ustadz bertanya singkat saja, apa sih perbedaan dari revolusi dan reformasi? Nah, kalau revolusi tadi antum menceritakan adalah perubahan yang cepat, kalau reformasi itu apa? Bisa ditangkap Narapli? Bisa. Oke. Kepada audiens yang lain, ada kira-kira yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Satu. Tadi sudah ada banyak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ustadz ucapkan terima kasih kepada pemateri dari kelompok 1. Akan kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 mohon untuk dipersiapkan. Ustadz mau pindah dulu untuk Rapli dan ke room yang berbeda.
Selesai duluan dong. Bentar gimana ya? Pak Farhat sudah masuk, Sat. Farhat udah masuk. Iya, Sat, Farhat baru masuk. Iya. Apa bahasa Jepangnya selamat siang? Bentar ya. Ini yang Ustadz pindah ke room, silakan diklik oke ya. Yang Ustadz pindahkan roomnya, silakan dari kelompok 1 berdiskusi. Satu sama Ya, Pak. siapa lagi satunya? Si Torik. Oke, Torik. Itadakimasu. Baru satu. Torik, kenapa nggak masuk Torik? Oke, sip, Torik udah masuk. Itadakimasu. Oke, kita lanjutkan. Farhat dan Rapli sudah Ustadz pindah ke room yang 1. Jadi tidak ada lagi di Zoom ini. Kita lanjutkan ke kelompok 2 sambil menunggu kelompok 1 untuk mendiskusikan jawabannya ya. Pada kelompok 2, Ananda Ilmi, waktu dan tempat Ustadz persilahkan. Langsung Ustaz. Ya, silakan. Bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. B. Globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap peraturan sosial dan budaya. Menurut Surut dan manusia, jadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Wah, baca Mi. Dampak positif dan negatif globalisasi. Globalisasi tidak dimungkiri mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun globalisasi banyak membawa dampak positif, faktanya juga terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Antara lain yaitu dampak positif. Globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya.
serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Dampak negatif. Globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini, sebagaimana tren yang berkembang. Globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat perdesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet dan akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global. Negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya yaitu seperti perdagangan. Manusia. Kada kelihatan. Perdagangan manusia. Apa tuh? Globalisasi bidang budaya. Bagaimana sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lainnya di dunia. B. Globalisasi bidang komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Satu, bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Contohnya, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegritas tanpa mengenal batas teritorial atau wilayah antar negara. B. Globalisasi bidang iptek. Mobil internet keliling yang diperuntukkan bagi para pengguna internet tentu memberikan manfaat. Biasanya anak-anak akan senang dengan kehadiran mobil internet keliling semacam ini. Anak-anak sekarang sudah terampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Jadi kamu sengaja video. Disambung aja. Kemudian anak-anak. Globalisasi bidang transportasi. Apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat ke satu tempat ke tempat lainnya. Peranan transportasi sangatlah penting dalam satu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Jadi misalnya ada yang bertanya kan kalau Kabeh screen. Upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi tidak dapat dipungkiri.
Globalisasi sangat identik dengan nilai-nilai modernitas. Sebagai besar komunitas masyarakat berlomba-lomba menjadi masyarakat modern. Sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia modern. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah faktanya, masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Fakta lainnya yaitu kita kemungkinan kemungkinan besar tidak akan mampu menghindari arus globalisasi dengan cakupannya yang begitu luas di setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna terhindar dari perilaku yang menggerus nilai budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang dapat dikonsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dan kembali mempertimbangkan informasi yang diperoleh sebelum menerapkan suatu tindakan. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Terima kasih sudah menyimak. Ya, iya, silakan. Ya, iya, silakan. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan materi mengenai globalisasi. Ya. Ustadz tadi tidak fokus ke slide-nya karena sambil memonitor di room sebelah. Ya, jadi Ustadz juga sambil memonitor di room sebelah. Natorik ada di Zoom ini. Natorik. Disconnect. Oke, biar Ustadz Disconnect. Bentar, Ustadz carikan dulu. Torik. Oke, Ustadz, silakan call-nya ya. Silakan bergabung di diskusi. Disconnect, Ustadz. Itu sudah Ustadz undang. Ya. Sudah masuk. Masih belum? Oke, kita buka sesi tanya jawab ya, buat antum semua yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan diaktifkan raise hand-nya. Ya, silakan diaktifkan raise hand-nya. Jangan. Umar, silahkan diaktifkan mikrofonnya, Umar. Sudah. Belum tadi pertanyaannya. Ya, silahkan. Yang tadi. Apa dampak pengaruh globalisasi di bidang ekonomi? Oke. Ya. Apa dampak globalisasi di bidang ekonomi? Oke, bisa Nak Mujadid tolong dicatat ya, karena antum sebagai notulens. Nak Umar ini dari kelompok berapa, Nak Umar? Kelompok berapa, Nak Umar? Kelompok berapa, Nak Umar? Umar 9 ya tadi ya? Kelompok 9, kelompok 9. Oke, jadi Nak Umar dari kelompok 9, pertanyaannya apa sih dampak negatif dari globalisasi ini? Nak Umar. Jadi antum contohkan contoh dari globalisasi itu apa? Baru antum bisa nanti menjawab dampak negatifnya. Ya, misalkan contoh nih, tapi nggak boleh ya yang Ustadz contohkan ya. Contoh globalisasi dari kemajuan teknologi misalkan. Dampak negatifnya apa? Mudahnya menyebar berita hoax,
ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Mudahnya mengakses misalkan video-video kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu dampak dari kemajuan dari globalisasi ya dalam hal teknologi. Nah, dalam hal lain silakan nanti antum dicari jawaban yang lain ya. Kepada yang lain, Ustadz berikan kesempatan lagi untuk mengaktifkan reshennya selain Umar. Umar, silakan dimatikan reshennya. Yang lain boleh diaktifkan. Oke, kalau ada kendala dalam mengaktifkannya, boleh langsung diaktifkan mikrofon saja. Izin dulu sama Ustadz. Ustadz, ulun misalkan Hanif mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin Muhlis mau bertanya, Mujadid. Mujadid yang tukang nyatet. Ada yang mau bertanya? Mungkin Mohan, Nazmi, Fadil. Jangan. Ya, Fadil. Arya. Nih, ini jangan-jangan nih banyak yang tidak menyimak materinya ketika 1 pekan kemarin sudah Ustadz bagikan materinya. Pasti tidak ada yang membaca. Ya. Nah, jadi Ustadz berharap pekan berikutnya nanti antum dipelajari dulu materinya. Jadi sebelum jalannya diskusi itu kalian harus sudah memahami ya. Jangan sampai nanti antum bertanya atau menyampaikan sesuatu yang antum sendiri tidak mengerti ya. Kemal, Najhan mungkin mau bertanya. Nabil. Kalau malu dalam dalam berbicara secara langsung boleh deh lewat chat ya. Ayo, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Masa tidak ada pertanyaan nih untuk globalisasi? Udah, globalisasi ini sangat luas sekali. Jadi globalisasi bisa antum ambil dari misalkan budayanya, atau dari kemajuan teknologinya, nah, atau misalkan dari globalisasi transportasi. Nah, dulu misalkan kita menggunakan dalam hal misalkan komunikasi saja. Nah, komunikasi kita dulu tidak ada telepon, ya kan? Tidak ada Zoom seperti ini. Apapun yang ingin kita sampaikan, kita harus bertemu, harus silaturahmi. Nah, sekarang malah dengan kemajuan teknologi, kita sekarang semakin berkurang silaturahminya, tatap mukanya. Lebih sering menggunakan misalkan aduh, maaf ya Ustadz terganggu nih. Karena yang headset ini di room sebelahnya. Nah, jadi ternyata kemajuan dari komunikasi itu juga membawa dampak negatif. Salah satunya bisa merenggangkan silaturahmi yang semula kita misalkan 1 pekan sekali bertemu secara tatap muka, belang kalau istilah orangnya itu. Dan sekarang udah tidak lagi. Nah, itu salah satu contoh misalkan. Nah, dari situ bisa antum gali misalkan pertanyaannya. Ya. Ayo, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ya, ada Ustaz. Ya, silakan. Nama siapa dari kelompok berapa? Nama? Halo? Halo? Siapa tadi yang mau bertanya? Ayo bertanya. Aduh, gimana ini? Ada malu-malu semua nih anak-anak Ustadz nih.
Mahib, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mahib? Mukti, Mubarok, Yusuf, Wapi, Sauki Wapi, Kemal, Najhan, Menan, Mohan. Mohan, Arya. Bentar, Ustaz tanya yang di room sebelah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Dari room yang sebelah ada yang mau bertanya kan? Oh, tidak ada aja. Enggak, kalau ada titipan pertanyaan boleh nanti Ustaz sampaikan. Oke, kalau tidak ada ya. Ini si Torik nih kenapa tak keluar lagi si Torik? Disconnect lagi Ustaz. Aduh, si Torik. Sudah Ustaz pindah lagi si Torik. Oke, tidak ada pertanyaan? Jelas, Sat. Jelas? Ya, Ada? jelas. Iya, apa? Ya, silakan. Oke, ada pertanyaan katanya dari kelompok 1. Oh, kan ada. Oh. Apa itu pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Fisiografi Politeknik Unmuran Kalimantan. Ya. Waduh, Mujadid. Ustaz kira tadi Mujadid bertanya. Yang lain tidak ada pertanyaan nih di kelompok 2 ini. Tidak ada ya. Najumuddin mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai kah? Oke, dari kelompok 1 katanya udah selesai. Kita pindahkan lagi ke room utama. Oke, satu ucapkan Hai terima guys. satu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyelesaikan diskusinya. Ya, nanti akan kita simak apa yang telah disampaikan oleh kelompok jawaban yang ingin disampaikan oleh kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 Ustadz pending ya karena tidak ada pertanyaan. Jadi Ustadz tunggu nanti pekan depan kita lanjutkan. Untuk kelompok 2 bagi antum semua silahkan siapkan pertanyaannya ya. Jadi antum pelajari dulu materi tentang globalisasi itu, nanti silahkan ditanyakan kepada kelompok 2 ya. Oke, tersisa waktu kurang lebih 5 menit lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu apa hasil diskusi yang didiskusikan oleh kelompok 1. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi kita tidak ada diskusi, nanti disampaikan saja. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi nanti antum semua, baik yang sudah bertanya ataupun audien yang lain, boleh menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, begitu ya. Nah, jadi kepada kelompok 1, persilakan kepada perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Cuman dibaca lah, Sat. Iya, cuman dibacakan. Aing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada 3 pertanyaan.
pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan dalam perubahan, revolusi, dan evolusi? Pertanyaan dari Arif, kelompok 4. Jawaban. Evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, adanya modernisasi mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi dan sistem perbankan. Revolusi perubahan yang berlangsung cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Contoh, yang pada tahap produksi awalnya tahap mesin atau tenaga manusia menjadi mesin. Dijawab oleh Farhat. Oke, lanjutkan. Pertanyaan kedua dari Umar, kelompok 9. Bagaimana dampak negatif yang terjadi dalam perubahan sosial budaya? Jawaban. Munculnya perilaku hidup konsumtif, terjadinya ketertinggalan budaya, dekadensi moral, sikap individualis, kriminalitas gaya hidup, dan kesenjangan sosial. Dijawab oleh Farhat. Pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Ustadz Adi. Apa perbedaan revolusi dan reformasi? Jawaban. Reformasi ialah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur tingkah laku dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Tapi bisa juga diartikan suatu proses untuk mengubah proses prosedur. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dijawab oleh Farhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1. Nanti laporannya silakan diperbaiki lagi ya. Ustadz tunggu nanti 1 minggu ya. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF ya. Nah, jadi meskipun inisiasinya itu jawaban dari salah satu orang, tetapi segiyogianya itu adalah diskusi kelompok ya. Jadi nanti di situ antum tulis saja yang diskusi tadi ada berapa orang, yang tidak hadir siapa. Jadi Ustadz tahu ya, yang tidak hadir itu nanti di laporan antum siapa orangnya. Ya, paham kira-kira Nak Rapli? Halo Nak Rapli? Paham, Ustadz, paham. Oke, jadi nanti dikasih tanda ya yang tidak hadir. Tapi tetap masuk di kelompok antum, di notulen itu. Di paling iya, bawah. nanti taruh aja paling bawah, tidak hadir Zoom kayak gitu. Jadi Ustadz tahu mana yang tadi ikut Zoom, mana yang tidak. Jadi untuk kelompok 1 Ustadz rasa clear, tapi nanti tetap kita lanjutkan di pekan depan karena waktunya udah habis. Nanti akan Ustadz beri kesempatan kepada antum semua untuk menanggapi dari jawaban yang telah disampaikan kelompok 1 atau mau menambahkan jawabannya. Sekaligus nanti melanjutkan dari kelompok 2 untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk antum semua silahkan nanti dipelajari materinya tentang globalisasi tersebut. Materinya ada di link Drive yang Ustadz lampirkan di GCR. Itu sudah ada, antum bisa akses semua di situ. Di buku paket juga ada ya. Jadi Ustadz mintakan semuanya tanpa terkecuali minimal menyiapkan 1 pertanyaan ya, sehingga nanti pekan depan semua sudah ada punya pertanyaan yang berbobot, singkat, padat dan jelas ya. Tapi berisi pertanyaannya. Nah, sehingga nanti tidak lagi ketika diskusi antum banyak yang diam, ya kan, itu bukan diskusi namanya. Nah, yang namanya diskusi itu kita mengangkat suatu permasalahan, kita bahas bersama-sama untuk mencari sebuah jawaban yang benar-benar benar gitu ya, yang benar-benar tepat. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, karena tadi yang hadir di Zoom ini Ustadz janjikan nanti dapat 15 poin, biar nggak ganjil nanti Ustadz tambah jadi 20 poin. 20 poin nanti yang hadir di sini, terus yang presentasi tadi dapat 30 poin. Ya.
Tambahan tadi kelompok 1 siapa? Si Rapi Pasha, Rapi Pratama ya? Fadila. Oh, Fadila Warfi Prat. Rapi siapa tadi? Farhat tadi, Ustaz. Farhat yang Oh, baru. Farhat. Sorry. Farhat ya. Oke, kelompok 2 Mujadid dan Ilmi ya. Padil ada nggak nih? Monitor nggak si Padil nih? Ada. Oke, Padil kelompok 2 ya. Benar nggak Padil? Padil kelompok 2. Ya. Oke, nah jadi supaya Ustadz tidak lupa karena ini Ustadz tidak mengelis satu-satu, pokoknya ada 34 orang. Jadi untuk memudahkan Ustadz dalam merekap nilai yang Ustadz berikan ini, setelah Ustadz tutup Zoom ini, mohon didengarkan ya. Jadi matikan dulu mic-nya. Nah, jadi ketika selesai Zoom ini, silahkan antum tulis komentar di GCR private chat. Nah, tahu kan di private chat, tulis saja situ antum dapat berapa poin. Ustadz, misalkan ulun kelompok 1 tadi yang presentasi dapat 30 poin. Nah, Ustadz, ulun tadi peserta Zoom dapat 20 poin. Nah, silahkan ditulis di private chat, tapi jangan di turun in karena antum belum menyelesaikan tugasnya. Karena ada tugas kan di GCR itu, ya kan? Nah, silakan. Rasanya ada tugas. Bentar, Ustadz pastikan dulu. Kadang Ustadz suka lupa juga. Ada tugas nggak tadi di GCR-nya, feedback-nya? Nggak ada. Reda. Kita cek dulu. Ustadz takutnya lupa. Hadir tidak hadir dong. Ada. Tukar tugas. Nggak ada. No, sudah ada yang turunin. Feedback hari ini buat kesimpulan. Oh iya, buat kesimpulan. Nah, jadi nilainya 90. Tambah kalian dapat hari ini 20, jadi 110. Kalau kesimpulan yang kalian buat itu nilainya di maksimal 90. Ya. Nah, jadi silahkan nanti buat kesimpulannya di buku tulisnya. Kesimpulan dari materi dari Zoom ini adalah bahwa misalkan ini. Ya, ternyata dalam perubahan sosial itu ada 2, revolusi dan evolusi misalkan. Terus perbedaannya adalah ini. Nah, terus evolusi ini contohnya seperti ini, sementara revolusi adalah seperti ini. Nah, revolusi dan reformasi ternyata berbeda. Nah, itu buat kesimpulannya ya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan diturunin dan lampirkan. Nah, ini tidak ada yang melampirkan satupun. Ya, silahkan dilampirkan. Ini kan sudah diturunin nih. Nah, ini masih bisa antum lampirkan, baru dikirim lagi. Nah, terus juga ditulis di komentarnya, Ustadz, misalkan ulun dapat 20 poin dari kehadiran di Zoom. Ya, tidak menulis berarti tidak ada di Zoom, atau ada di Zoom tapi dia tidak memperhatikan, sehingga apa yang Ustadz sampaikan tidak menyimak. Nah, contoh seperti ini, Yusuf Akmal ternyata menyimak. Nah, Akmal hadir dapat 20 poin. Nah, tinggal Ustadz menunggu resumannya. Kalau resumannya tidak dikumpulkan berarti cuma dapat 20 poin dari kehadiran. Kalau ternyata Yusuf Akmal mengumpulkan nanti dapat di maksimal 90 poin, maka dapat 110. Ya kan, 100 Ustadz berikan pada tugas ini, 10-nya akan Ustadz simpan buat tugasnya yang lain. Siapa tahu nanti nilainya rendah, 10 poinnya akan Ustadz pindah ke situ. Nah, oke, paham ya sampai sini ya. Nah, yang tidak hadir nanti semoga menyimak apa yang Ustadz sampaikan ini di rekaman yang Ustadz upload di YouTube nanti. Ustadz, kada Ya, kau menyerahkan. Kada kau menyerahkan. kenapa? Kada kau diserahkan. Kada kau diserahkan? Maksudnya? Iya. Ngumpul resumnya di mana, Ustadz? Ngumpul itu ditulis di buku. Setelah antum tulis di buku, foto, upload kayak biasa di GCR-nya. Wah, ada kah menunya? Nggak ada kah menunya situ? Enggak ada. Reda. Bentar. Reda. Tulisannya hadir lah tidak hadir ya. Oh, enggak. Tidak. Ada nggak? Nggak ada. Oke.
Bentar, kita cek dulu deh. Oh, bentuknya ini ya. Tidak bisa dianu. Oke, berarti gini aja. Ya udah deh, kesimpulannya ditulis di anu saja. Ditulis di apa? Komentar. Di komentar, ya. Jadi ditulis di komentar saja. Nanti redaksi di sini akan Ustadz perbaiki. Tidak usah panjang-panjang. Laporan presentasinya dikirim gimana? Di link yang ini. Laporan presentasi dikumpul di link ini. Oke. Nah, untuk tugas individunya, buat kesimpulan tadi tidak usah panjang-panjang. Misalkan 4 baris saja. Silakan tulis di privat chatnya. Nah, seperti ini. Tulis di bawahnya. Ini bisa kok. Panjang-panjang juga bisa. Tapi jangan sampai menemukan kopas ya, copy paste. Paham kira-kira? Ada yang ditanyakan? Kelompok 2 Bang Ustaz. Kelompok 2. Kelompok 2 karena belum ada yang bertanya, jadi tidak ada bikin laporan, ya. Nah, Diulang kah? Iya, bukan diulang. Presentasinya kan sudah. Tinggal nanti sesi tanya jawabnya. Jadi nanti audien yang lain silahkan siapkan pertanyaan buat kelompok 2. Nanti baru kalian diskusi dan sampaikan hasil jawabannya apa. Ya, paham kira-kira Mujadid? Paham. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Tambahan PKN nanti kita juga melaksanakan Zoom. Nah, jadi kita nanti akan membahas salah satunya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Omnibus Law, ya. Nah, Ustadz berharap antum silakan pelajari terlebih dahulu materinya, bagaimana sih sebuah undang-undang itu diajukan dan ditetapkan sehingga menjadi sebuah undang-undang. Nah, lantas ketika banyak terjadi pertentangan, banyak yang tidak setuju mengenai substansi dari materi undang-undang tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi nanti sebelum kita belajar PKN besok ya. Nah, silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu ya. Mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Lewat 10 menit, Ustadz mohon maaf ya. Kita makan waktu kalian 10 menit. Demikian, salah hilaf Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.